Saat hendak pergi ke rumah sakit, pasangan suami istri ini mengalami kecelakaan, guys. Akibat dari kecelakaan ini, mereka kehilangan anak yang ada di dalam kandungannya. Sang istri masih belum bisa menerima kematian bayinya. Ia pun selalu memegang erat abu bayinya yang sudah dikremasi. Sampai tidur pun ia masih memegang abu bayinya, guys. Di tengah malam, BTW yang sayang sama orang tua buktikan dengan cara komen aku sayang orang tuaku, terus like dan subscribe. Di tengah malam, saat sang suami terbangun dari tidurnya, ia terkejut melihat sang istri yang terbaring seperti orang yang sedang melakukan ritual. Dan ia lebih terkejut lagi ketika melihat di dalam kendi itu muncul seorang bayi yang wajahnya sangat menyeramkan, guys. Sang suami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia berusaha menerima bayi yang rupanya seperti zombie itu demi kebahagiaan istrinya. Saat di perjalanan, tiba-tiba Miami kebelet BAB, guys. Akhirnya dia mampir ke toilet umum dong. Saat di toilet, dia melihat ada Mbak Yanti yang sedang memarahi Mbah Jum yang saat itu sedang membersihkan toilet. Dan Mbak Yanti ini menampar Mbah Jum dengan sangat keras. Karena sudah tidak kuat menahan, BTW yang sayang sama ayah dan ibu buktikan dengan cara komen aku sayang ayah ibuku, terus like dan subscribe. Karena sudah tidak kuat menahan, Miami langsung masuk ke dalam toilet untuk BAB dan mengabaikan pertengkaran antara Mbak Yanti dengan Mbah Jum. Setelah kelar BAB, dia merasa sangat lega dan segera keluar dari toilet. Saat sedang berjalan keluar, dia melihat Mbak Yanti duduk di lantai dengan kepala ditutupi ember, guys, dan Mbah Jum berdiri di dekatnya. Saat Miami menghampiri Mbah Jum, dia sangat terkejut dong karena si Mbah Jum ini telah menghabisi Mbak Yanti dan sedang berusaha menyembunyikan potongan kepalanya Mbak Yanti, guys. Guys, Nina dan Lim ini adalah sepasang kekasih yang sedang sibuk dan bahagia memperbaiki mobil mereka di garasi. Saat sedang ahem-ahem, mereka sangat terkejut dengan kemunculan dua alien di garasi mereka. Kedua alien ini langsung menyerang Nina dan Lim. Alien tersebut menyeret dan menangkap Lim, guys. Sementara Nina jatuh pingsan karena tersengat listrik. Saat Nina terbangun, BTW yang sayang sama orang tua buktikan dengan cara komen aku sayang orang tuaku, terus like dan subscribe. Saat Nina terbangun, dia langsung pergi mencari Lim sambil membawa banyak senjata. Dia mengikuti petunjuk dan menemukan UFO, guys. Namun, ia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan, guys. Ternyata pesawat luar angkasa tersebut rusak. Dan dua alien ini meminta bantuan Lim untuk memperbaiki pesawat luar angkasa tersebut. Setelah perbaikan selesai, kedua alien ini mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada Lim dan Nina. Di pagi hari, saat gadis kecil ini berjalan pergi ke sekolah, di tengah jalan dia melihat seekor anjing yang hamil sedang dikeroyok sama dua ekor anjing nakal. Gadis kecil ini berlarian mengusir anjing-anjing nakal ini, dan dia berhasil menolong anjing malang ini, guys. Lalu dia memberikan bekal sekolah miliknya untuk anjing ini, dan ia langsung pergi. Beberapa bulan kemudian, BTW yang sayang sama orang tua buktikan dengan cara komen aku sayang orang tuaku, terus like dan subscribe. Beberapa bulan kemudian, saat gadis kecil ini pulang sekolah, tiba-tiba dia ditangkap oleh seorang pria yang ingin melecehkannya. Tetapi pria ini justru malah diserang oleh seekor anjing dan dia melukai anjing ini. Saat anjing ini terluka, tiba-tiba pria ini diserang oleh beberapa anak anjing dan pria ini terluka parah sampai dia harus dirawat di rumah sakit. Dan ternyata anjing yang menolong gadis ini adalah anjing yang pernah ditolongnya dulu dan sekarang anjing ini sudah melahirkan banyak anak. Mereka semua bermain bersama dan bahagia, guys. Guys, dua ekor tikus ini namanya si Bubun dan si Jojon. Mereka sedang berbagi sepotong keju untuk dimakan, namun si Bubun dan si Jojon ini tidak menyadari bahwa mereka berada di atas alat kematian. Tiba-tiba si Bubun ini menjerit dan BTW yang sayang sama orang tua buktikan dengan cara komen aku sayang orang tuaku, terus like dan subscribe. Tiba-tiba si Bubun ini menjerit dan membuat si Jojon jadi terkejut. Ternyata ekornya si Bubun tengah terjepit di alat kematian itu, guys. Dia menangis kesakitan dan si Jojon langsung pergi untuk mengambil pisau. Saat si Jojon kembali, tanpa lama-lama si Jojon ini langsung menebas ekornya si Bubun. Sesaat kemudian, gadis pemilik rumah itu datang dan terkejut melihat hanya ada ekor tikus yang terjepit di alat kematian itu, guys. Nah kan, terlihat si Bubun dan si Jojon bersembunyi di atas gadis itu, dan dengan sengaja si Bubun menjatuhkan pisaunya dan mengenai gadis pemilik rumah itu, guys. Guys, kasihan banget anak usia 11 tahun bernama Chanyi dan adik perempuannya yang berusia 6 tahun bernama Soyi hidup tanpa orang tua. Setelah ayahnya meninggal dunia, kini ibunya pergi entah kemana. Saat Soyi berulang tahun, Chan memberikan seekor anak anjing sebagai hadiahnya. Tentu saja Soyi merasa sangat senang. Absen dulu yuk, yang sayang sama kakak buktikan dengan cara komen aku sayang kakakku, terus like dan subscribe. Ketika Chan pergi sekolah, Soyi menghabiskan waktunya bersama anjingnya. Soyi memberikan susu, menggendongnya, dan bahkan tidur bersama anjing tersebut. Sampai suatu ketika anjing tersebut sudah mulai tumbuh dewasa dan anjing tersebut mulai menemani Soyi di halte bus untuk menunggu Chan pulang dari sekolah. Lanjut part 2. Saat musim dingin tiba, Chanyi, Soyi, dan anjingnya sedang bermain di sungai yang sedang beku. Ketika bermain, Chanyi meninggalkan adiknya sebentar untuk BAB. Saat itu anjing ini mengejar layangan yang putus dan ia berada di atas es yang tipis sehingga ia terjatuh ke dalam air. Soyi yang terkejut pun mendekati anjing ini, namun saat berjalan, es di bawah Soyi ini retak, dan ia pun ikut terjatuh ke dalam air. Dan kejadian ini disaksikan oleh kakaknya dari jauh. Absen dulu yuk, kamu kelas berapa? Yang jawab di komen, aku doain semoga sukses, terus like dan subscribe. Chanyi pun langsung berlari untuk menolong adiknya, tetapi dihalangi sama seorang bapak yang berada di sana. Akhirnya Soyi pun tenggelam dan hanya meninggalkan tas yang mengapung di atas air, sedangkan anjingnya berhasil keluar dari dalam air. Soyi pun meninggal, guys, kasihan banget ya. Guys, hati-hati, kamu jangan pernah foto selfie bertiga kalau kamu tidak ingin nasib kamu seperti cowok baju biru ini. Pada malam hari, tiga orang ini sedang mengambil foto selfie bertiga. Cowok baju biru ini ada di tengah-tengah cowok baju abu-abu dan cowok baju kuning, kan?
Konon katanya, jika ada orang foto bertiga, maka orang yang posisinya di tengah foto bisa meninggal, guys. BTW yang udah klik like dan subscribe, aku doain kamu kelak keluarga masuk surga ya, langsung komen amin. Cowok baju biru ini menceritakan tentang mitos ini kepada temannya, tapi temannya tidak percaya dan dia langsung pergi. Sesaat kemudian, cowok baju abu-abu dikejutkan oleh hasil foto cowok baju biru yang semakin menghilang. Akhirnya, dia langsung mengejar cowok baju biru untuk memastikan keadaannya. Akan tetapi, dia dikejutkan lagi oleh mayat cowok baju biru ini yang sudah tergeletak di jalan dan dipenuhi oleh darah. Guys, serem banget. Bapak ini jualan bakso di tempat sepi dan angker. Lalu, pria ini datang memesan 30 bungkus untuk acara ibu-ibu arisan plus. Tapi pria ini tidak sadar bahwa bakso yang dibeli itu adalah bakso setan. Tanpa ragu, pria ini langsung pergi tancap gas. Saat sampai di tempat acara, pria ini langsung membagikan baksonya ke ibu-ibu yang ada di sana. Pria ini berpikir akan melakukan live streaming dan ternyata live streamingnya ditonton sama bapak tukang bakso. Bapak ini penasaran dong dengan bagaimana reaksi ibu-ibu setelah makan bakso setannya. Absen dulu yuk yang klik like dan subscribe. Aku doain kelak kamu dan ayah ibumu masuk surga ya, langsung komen amin. Saat ibu-ibu ini akan memakan bakso itu, tiba-tiba aja pria ini bilang, berhenti jangan dimakan dulu karena ini adalah acara arisan plus pengajian, maka sebaiknya berdoa dahulu. Bapak tukang bakso terkejut dan marah melihat bakso setannya berubah menjadi bakso daging beneran. Saat mereka masih membaca doa, tiba-tiba aja bapak ini lari kepanasan dan berubah bentuk. Ternyata bapak tukang bakso ini bukan orang tapi setan, guys. Ih, serem. Guys, cewek ini mau pergi ke kota kan, dia lagi menunggu bis. Sesaat kemudian bisnya datang dong. Lalu cewek ini langsung naik bis itu dan terlihat hanya dia saja penumpangnya, guys. Saat di perjalanan dia tertidur dan saat terbangun tiba-tiba di dalam bis sudah banyak penumpangnya, guys. Lalu cewek ini berpikir perjalanannya masih jauh, guys. Jadi dia melanjutkan tidurnya lagi. Beberapa saat kemudian saat dia terbangun dia melihat seluruh penumpang itu berdiri di kuburan, guys. Dan tiba-tiba BTW yang udah bantu like dan subscribe, aku doain kelak kamu sekeluarga masuk surga ya, langsung komen amin. Dan tiba-tiba ada pocong yang lompat-lompat di dalam bis itu, guys, dan menghampiri cewek ini. Tentu cewek ini merasa kaget dan takut dong karena melihat semua penumpang bis itu berubah menjadi hantu tanpa kepala. Akhirnya cewek ini sadar, guys, kalau dirinya lagi terjebak di dalam bis setan dan ternyata seluruh penumpang bis itu adalah korban dari kecelakaan bis. Istri dari Mr. Joe ini tidak ingin mengandung anak selama 9 bulan sehingga mereka pergi ke dokter untuk konsultasi. Sang dokter memperkenalkan mereka pada penemuan terbarunya yaitu seorang ibu pengganti berbentuk robot yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Mr. Joe dan istrinya setuju memilih layanan ini dan tidak sabar lagi menunggu bayi mereka lahir. 8 bulan berlalu, BTW yang sayang sama orang tua buktikan dengan cara komen aku sayang orang tuaku, terus like dan subscribe. 8 bulan berlalu dan embrio terlihat semakin tumbuh. Dokter memberitahu mereka bahwa hanya perlu menunggu 1 hari lagi sebelum mereka resmi menjadi orang tua. Ketika suami istri ini kembali ke klinik, mereka menemukan dokter yang meninggal karena kecelakaan. Dan robot ibu pengganti dan bayi mereka tidak ditemukan dimanapun. Mereka menangis dong, sementara itu di dalam hutan, robot ibu pengganti sedang menggendong bayinya yang baru lahir dan melarikan diri dari manusia yang ingin mengambil bayinya itu, guys. Guys, ternyata ini dia sosok asli Ratu Zombie Kutu Rambut. Jadi saat Tuan Rolas ditangkap Ratu Zombie Kutu Rambut, dia teringat dengan teman sekolahnya dulu yang bernama Tutu. Tutu adalah anak SD yang berambut panjang dan memiliki banyak kutu di rambutnya. Saat Tutu diajak sama teman-temannya, Tuan Rolas menolong Tutu. Tuan Rolas mencoba menghibur Tutu, tapi Tutu tetap sedih dan menangis. Saat Tutu berjalan sendiri di jalan raya sambil menangis, tiba-tiba, BTW kamu kelas berapa? Yang jawab di komen, aku doain semoga sukses, terus like dan subscribe. Tiba-tiba ada bus yang menabrak Tutu dan dia jadi korban tabrak lari, sehingga arwah Tutu gentayangan menjadi Ratu Zombie Kutu Rambut. Setelah mendengarkan cerita itu, Ratu Zombie Kutu Rambut ini melepaskan ikatan Tuan Rolas dan berubah menjadi sosok Tutu yang asli. Tuan Rolas berkata, aku akan merawat rambutmu sampai benar-benar sehat, dan Tutu menjawab dengan rasa senang, mau. Akhirnya setelah melakukan perawatan, rambut Tutu terlihat jauh lebih sehat. Lalu Tutu mengucapkan terima kasih kepada Tuan Rolas dan mengucapkan salam perpisahan untuk pergi dengan damai. Guys, saat kuntilanak ini sedang keramas, tiba-tiba ada cowok yang membuka pintu toiletnya dengan membawa kamera. Kuntilanak ini langsung kaget dong dan teriak-teriak karena dia merasa ternodai. Tapi cowok ini tidak mendengar teriakan si kuntilanak ini, guys, dan langsung nyelonong masuk aja untuk mematikan keran air. Saat keran airnya dimatikan, kuntilanak ini bertanya dengan kesal, "Hey you tak nampak ke air tengah mandi nih?" Lalu cowok ini, BTW yang udah bantu like dan subscribe, aku doain kamu sekeluarga kelak masuk surga ya, langsung komen amin. Lalu cowok ini langsung keluar toilet dan pergi meninggalkan kuntilanak ini, dan akhirnya kuntilanak ini melanjutkan keramasnya sambil bernyanyi dan dengan rasa bahagia, guys. Guys, seorang ini kena karma karena telah menyakiti seekor kucing. Jadi, orang ini mengurung dan memarahi kucing ini karena kucing ini telah mencuri makanan miliknya sehingga dia tidak bisa makan siang. Dan orang ini mengancam akan menyakiti kucing ini. Lalu, temannya datang menghampiri dan memperingatkannya untuk tidak menyakiti kucing ini karena akan berakibat buruk untuknya. Tapi, orang ini justru malah mengabaikannya. Sesaat kemudian, BTW yang sayang sama kucing buktikan dengan cara komen aku sayang kucing, terus like dan subscribe. Saat orang ini membawa kucing ke arah blender, kucing ini merengek kesakitan, guys. Dan akhirnya kucing ini mati karena di blender. Setelah membunuh kucing itu, orang ini merasa puas dan langsung pergi keluar untuk membeli makan. Di tengah perjalanannya, orang ini bertemu dengan seekor kucing. Tentu dia merasa kesal dan mulai mengikuti kucing itu. Tiba-tiba di depannya dia dihadang oleh monster kucing raksasa yang kelaparan, guys. Lalu monster ini menangkap dan memakan orang ini. Akhirnya orang ini kena karma mati dimakan monster kucing raksasa yang bermulut blender, guys.